nggak baik. Nggak baik ya. Baiklah. Kita harus menyatakan hal yang positif ya. Oke, seperti yang hari ini tadi ilmiah gitu. Secara ilmiah dia agak susah, tapi kalau secara teori dia manual berkali kan. Nah, jadi ini kita langsung lihat mengenai ini kan fotonya kan sistem ya, sistem pencernaan, makanan pada manusia lalu ya, pada si manusia. Oke, nah apa yang mau kita pelajari dari sini? Yang pertama tadi adalah prosesnya dulu ya, proses. Kalian pernah mendengar kata-kata mekanis, kimiawi, enzimatis, atau barusan? Udah lama ya, udah lupa lagi. Nah, tapi sebelum masuk ke situ pernah dengar kata digesti? Digesti, baru ini ya, digesti itu sama dengan pencernaan ya. Jadi ini sama dengan proses digesti. Proses digesti istilah pencernaan. Nah, pencernaan itu penghancuran pasti. Yang dihancurkan siapa? Makanan pada tubuh manusia. Kalau kita ingat dulu tadi waktu sarapan, makan siang, kemudian makan malam kan gitu ya. Nah, jadi kita lihat yang pertama adalah prosesnya. Langsung kita lihat bagaimana proses pencernaan. Nah, di sini aku mau kasih tahu ada dua proses, jangan terbalik-balik ya. Yang pertama namanya adalah secara mekanis. Oke. Yang pertama secara mekanis atau secara fisik istilahnya. Fisik atau fisis sama lah ya. Yang kedua nanti secara kimiawi atau secara enzimatis. Kira-kira apa bedanya? Kalau enzimatis pakai enzim. Kalau dia mekanis nggak pakai enzim. Kan itu gampang aja. Itu mekanis. Jadi kalau dia mekanis berarti dia ini penghancuran makanan. Ini kan menghancurkan kan? Penghancuran atau menghancurkan makanan ya pastinya. Tapi makanannya di sini adalah luarnya. Ya, bentuknya dia. Bentuk luar dari si makanan, bagian luarnya gitu ya. Nah, dari mana? Dari ukuran yang besar, dari ukuran yang besar menjadi apa nih? Menjadi ukuran yang kecil-kecil. Contohnya roti bentuknya kita kategorikan bulat, kita potong menggunakan gigi, kat, jadinya kecil-kecil. Itu namanya secara mekanis atau secara fisik. Sampai situ bisa ya. Jadi ini biasanya dibantu oleh yang namanya alat mekanis. Ya, alat mekanis itu contohnya adalah si gigi. Ya, si gigi biasanya karena dia yang memotong bentuk makanan tadi. Gitu. Nah, yang kedua namanya adalah kimiawi. Ya, kimiawi sama dengan enzimatis. Kira-kira bedanya apa sih? Kalau tadi kan luar, ini clue-nya kan, bentuk luarnya, bagian luarnya, atau dari segi ukuran, yang besar menjadi yang kecil. Kalau ini berarti apa? Balikan aja. Berarti penghancuran, tetap dia makanan ya. Tetap yang dihancurkan itu adalah makanannya, tapi bagian dalam ya, bagian dalamnya saudara, bagian dalam. Bagian dalam makanan siapa? Bagian dalam makanan itu sama dengan isinya, isi makanan. Lebih detailnya apa sih Pak? Isi makanan itu sama dengan zat-zat makanannya. Kalau bahasa lainnya adalah nutrisinya, ya zat-zat makanannya. Contohnya apa? Biar langsung tidak. Contohnya karbohidratnya, proteinnya, lemaknya itu dia ya. Tetap dia dari ukuran yang besar, tapi di sini istilahnya dari senyawa kompleks. Ya, dari senyawa banyak ya kompleks menjadi senyawa sederhana. Senyawa sederhana. Sebenarnya kalau kita lihat, kita bandingkan ada yang persamaannya kan. Intinya kan dari yang besar menjadi kecil,
dari yang banyak menjadi sederhana. Cuman kan kalau dia mekanis itu yang dihancurkan itu luarnya. Kita lihat dari segi ukurannya kan. Tapi kalau dia kimiawi yang dihancurkan adalah dalamnya. Bisa ya dipahami sampai situ ya. Ini dibantu siapa? Ini dibantu oleh kalau di atas tadi alat mekanis atau gigi. Kalau ini dibantu oleh enzim. Contohnya apa ya enzimnya yang biar gampang. Contohnya di sini adalah misalnya ada yang namanya enzim pepsin. Nah, pepsin ini nanti mengubah yang namanya protein menjadi pepton istilahnya. Nah, ini kan kata-kata ilmiah tadi ya. Nah, jadi protein ini adalah sebagai yang namanya nutrisi atau isi makanan atau zat makanan. Nah, contohnya yang paling mudah, siapa yang suka goreng-gorengan? Saya juga suka ya, semua suka, apalagi bisa goreng, bawang dan segala macam. Nah, kalau kita makan kita makan kan dia punya bentuk-bentuk ya. Kalau dari segi bentuknya aja yang dilihat, yang ukuran besar menjadi kecil berarti secara mekanis, dibantu oleh si gigi tadi. Tapi kalau yang dilihat, yang dihancurkan isinya, bawang itu kan berminyak, berarti lemak. Nanti ada di sini lemak. Ada di sini lemak, ya kan? Dihancurkan menjadi asam lemak, ya, secara kimiawi. Oleh siapa? Oleh enzim. Misalnya enzimnya lipase. Lipase itu contoh dari enzim. Nah ini dia. Ini enzim masuk abang tadi. Jadi melalui enzim ini zat makanan protein dihancurkan menjadi pepton. Zat makanan lemak dihancurkan menjadi asam lemak. Jadi tetapnya sama makanannya itu yang dihancurkan. Cuman bedanya dua ruang lingkup, satu dia luarnya atau ukurannya, satu lagi dalamnya. Pertanyaanku gini, mekanis dan kimiawi itu berjalan seiring atau tidak? Atau terpisah dia? Terpisah. Yang lain seiring. Emang makanan yang kita makan, misalnya tadi bakwan, yang masuk ke mulut siapa? Bakwan juga kan? Contohnya masukkan. Pasti kalau kita lagi makan bakwan, ya kita masukkan ke bakwan, nggak ada yang lain kan? Berarti bakwan itu yang dihancurkan kan? Siapa yang menghancurkan? Gigi. Berarti prosesnya mekanis. Tapi kalau si lipase yang menghancurkan, berarti nama prosesnya kimiawi atau enzim. Mengerti sampai di situ. Itu aja prosesnya itu cuma dua, secara mekanis, secara kimiawi. Ya, itu dia mengenai proses pencernaan. Ada pertanyaan? Kalau dari lambung khusus, besar tentang mekanis. Terus kalau dari anus, kalau makanannya mau dibuang itu kan, itu mekanis atau masih kimiawi? Nah, itu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi gini dia, itu lari kepada organ ya. Jadi tadi pertanyaan, proses pencernaan ada berapa? Mekanis dan kimiawi, atau fisik dan enzimatik, sama lah itu. Ini kan sinonim kan. Nah, pertanyaannya gini, kedua proses ini terjadi pada organ tubuh siapa aja? Itu pertanyaannya ya. Ini dua proses cerna ini terjadi atau ditemukan ya, terjadi pada organ siapa aja? Maksudnya organ cerna ya. Apakah lambung gitu loh? Organ cerna apa aja? Nah, di sini kita mau listkan supaya jangan salah ya. Nanti ada namanya apa aja urutan-urutan organnya. Yang pertama apa? Mulut. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan atau tenggorokan? Ya, tenggorokan itu untuk sistem respirasi atau pernapasan. Ya, pertama mulut, kemudian kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Di SMA atau mungkin di tingkat SMP dulu dibahas ya. Usus halus itu ada 3 ya,
usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Kalau bahasa kerennya, duodenum, jejunum, ileum. Oh, mengapa? Jadi itu dia. Dari pertama mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus. Setelah usus halus apa? Usus besar. Ada juga yang bilang mana usus kecil? Ini usus kecil sebenarnya. Usus halus itu termasuk. Ya, ada buku mengatakan dia usus kecil gitu ya. Baru usus besar. Setelah usus besar baru anus kan gitu ya. Nah, jadi di anus itu nggak ada lagi proses cerna. Terakhir nanti proses cerna itu adalah di usus halus. Kita urutkan ya, nomor berapa dia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Berarti di nomor 4 di sini selesai makanan itu dihancurkan deh. Kalau udah dihancurkan dia, udah selesai, nggak ada lagi mekanis sama kimiawi. Nggak ada lagi yang dua ini. Kan kita makan satu piring misalnya, entah apa isi makanan banyak. Satu piring ini masuk ke dalam mulut, memang dihancurkan kan? Tapi sampai dia di usus besar itu nggak dihancurkan lagi. Kenapa bang? Karena di usus besar itu dia sudah halus sekali lah gitu. Kalau udah halus, ngapain dihancurkan? Iya. Itu kurang kerjaan kan? Contohnya air itu kan kategori mikronutrien, nutrisi yang jumlahnya kecil. Ngapain kau hancur-hancurkan di air orang dia udah mikro kan gitu ya? Sama kayak makanan itu. Jadi kalau dia udah masuk usus halus, dia sudah selesai. Ada kan usus penyerapan? Ada. Usus penyerapan itu bagian dari usus halus. Tadi bilang kan usus halus itu ada 3, 12 jari, kosong, penyerapan. Berarti nomor 3 dia. Jadi sampai nomor 2 inilah, 1 dan 2 inilah bagian usus halus lah. Makanan itu sudah halus, nggak perlu lagi dihancurkan. Sehingga diseraplah tadi. Jadi ada yang bertanya gini, makanan itu kalau dihancurkan bang, ujung-ujungnya kemana kan gitu? Kalau dia dihancurkan, itu akan menjadi sari-sari makanan namanya istilah. Sari-sari makanan itu apa? Itulah nutrisi bagi tubuh kita. Kita butuh protein enggak? Butuh. Kita butuh lemak, kita butuh karbohidrat. Nah itu sari-sari makanan. Itulah yang dikerjakan nomor 3 dari usus halus, usus penyerapan. Diseraplah itu deh sari-sari makanan, diedarkanlah ke seluruh tubuh kita. Sehingga ini ibu jari saya ini kan banyak sel, dia butuh makanan, diedarkanlah tadi sari-sari makanan sehingga pertumbuhannya bagus. Itunya tujuan dari sistem pencernaan ini. Karena harusnya kan kalau kita bilang kenapa sih harus dicerna makanan itu? Ya mungkin logikanya ya supaya bisa masuk juga lah ke dalam mulutnya segini makanan, kan dipaksa masuk, kalau nggak dikunyah ya nggak bisa masuk kan. Tapi selain itu supaya dia menjadi sasaran makanan. Kalau dia sasaran makanan itu diedarkan. Jadi istilahnya gini, kalau orang menjadi vitamin nanti makanan ini kok makan, supaya dia jadi vitamin dihancurkan dulu melalui proses. Oke, jelas?